kan ini kan yang jadi sorotan tuh Mbak, kalau fotografi baru lahir itu kan biasanya pakai properti sama latar belakangnya yang unik-unik banget tuh. Nah itu gimana sih Mbak Rara menentukan konsep foto gitu? Apakah ini idenya Mbak atau permintaan klien, orang tuanya si baby? Oh iya, memang fotografi newborn nih terkenalnya emang gitu ya, kayak lucu-lucu Gemes ya. iya, pakai props gitu. Emang salah satu ciri khas dari genre ini juga kan. Iya. Untuk konsep sendiri kalau aku mungkin fasenya beda. Kalau fase-fase setelah 2019 sampai sekarang nih, karena udah mulai familiar ya kan, ya, terus udah kayak rame di Indo. parents juga udah mulai banyak yang Ide aware sendiri gitu. ya? Nah itu dia, jadi kebanyakan sekarang tuh request dari parentsnya si orang tua, terus Mbak yang ngembangin Iya, konsep. kita lebih ke mengembangkan lah secara kadang-kadang kan misalnya kebanyakan tuh based on yang lagi tren sih, kalau nggak selain profesi, hobi parentsnya atau film yang lagi tren gitu kan. Nah kadang iya, kalau misalnya lagi tren kan berarti kayak misalnya aku dalam seminggu ada 5 klien, bisa aja tuh sama requestnya gitu kan. Kayak misalnya waktu itu Bearbit lagi tren, terus kayak mau tema ini ya kita lebih mencoba lebih kreatif di situ aja. Jadi kayak request temanya sama, tapi gimana cara supaya setiap bayi tuh kelihatan beda. Jadi walaupun misalnya ada 5 parents nih, misalnya temanya sama Barbie, tapi Mbak konsepnya berbeda. Iya, gitu. dengan misalnya penggunaan props yang beda. Terus backgroundnya dan sebagainya. Sekarang kita lebih konsep yang seperti itu sih, lebih ke pengembangan konsepnya gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin karena parents yang nggak ngerti ya diserahkan semua ke kita gitu hasilnya. Fotonya lucu-lucu. Terus Mbak, berarti kalau Mbak lagi foto bayi nih, fokus utamanya nih apa Mbak? Apa Mbak lightingnya kah? Atau pose si bayinya? Atau gimana? Apa yang jadi fokus utama Mbak? Kalau aku pribadi sih ya, kalau pada saat sesi foto tuh nomor 1 safety-nya sih. Itu udah pasti prioritas utama. Karena posenya juga begitu ya. Karena kan kita bersentuhan langsung dengan bayi yang baru lahir. Jadi memang kita foto tuh ada batas usia. Jadi kita namanya usia ideal. Jadi bayi ini akan difoto di usia antara 5 sampai 15 hari setelah dia lahir. Oh, itu fotografi newborn ya? Iya. Kayak gitu. Jadi kebayang nggak Kebayang banget. masih takut banget ya? Iya, pokoknya sebelum 2 minggu gitu. Masih kayak selain kecil ya pasti sensitif banget, ya kan? Kayak kadang-kadang ya ibunya sendiri aja tuh masih takut gitu gendongnya gitu kan. Jadi makanya buat aku yang utama udah pasti safety-nya dulu ya kan. Dari situ kalau memang bayinya kita tekniknya udah tahu, udah penggunaan propsnya aman, udah situasinya juga aman, otomatis bayinya akan nyaman. Dari situ menurut aku, dari situ kita bakal bisa dapat pose juga yang bagus, terus sudah pasti didukung dengan teknisnya ya, kayak gear-nya, lighting-nya, dan sebagainya gitu kan. Tapi yang memang prioritas utama adalah keamanan dan kenyamanan bayinya. Karena kan misalnya udah kameranya udah keren banget nih gitu kan, tapi bayinya nangis-nangis terus kita nggak bisa dapat hasil yang maksimal juga gitu. Berarti parameter Mbak Rara nih bayinya itu nggak nangis? Maksudnya bayinya Mbak tahu ini udah safety nih, udah aman nih. Iya, biasanya dia tidur dalam keadaan. Makanya sering lihat kan foto bayinya tidur semua. Bisa tidur sambil pose begitu ya? Memang untuk kondisi idealnya tuh pada saat bayinya tidur. Gitu. Makanya untuk bisa bikin bayi itu tidur kan ya dia harus nyaman kan. Gitu. Kalau misalnya dia nggak nyaman udah pasti nangis. Gitu. Ada ini nggak Mbak, tantangan pas foto bayi itu yang paling membekas gitu? Misalnya, banyak sih ya. Banyak lah ya. Iya, kalau Mbak? kalau urusan sama bayi kan itu dia perbedaannya ya. Mungkin
setiap genre pastilah ada challenge-nya masing-masing Betul. gitu kan. Mau Challenge-nya. fotografi Landscape, makanan kah, ya, mau model iya sekalipun, pasti ada potret. challenge-nya masing-masing. Nah, mungkin beda-beda aja jenis challenge-nya. Di newborn ini kalau menurut aku ya challenge-nya itu sebenarnya lebih ke gimana sih membuat bayi ini nyaman gitu. Pasti pertanyaannya, tuh kalau bayinya nangis gimana tuh gitu kan. Nah itu dia kenapa waktu itu aku bela-belain ikut pelatihan sampai lumayan jauh, sampai sekarang pun masih belajar selalu. Itu kita lebih ke secara psikologis dan secara kebutuhan bayi ini sebenarnya apa? Kebutuhan bayi di usia seperti itu tuh apa? Gimana supaya dia nyaman tuh apa yang harus kita lakukan gitu. Biar fotonya nyaman. Jadi dari situ kita bisa ngurangin resiko-resiko dan tantangan itu gitu. Kalaupun kita ketemu bayi yang cranky banget pun, kita masih kitanya nggak ikutan cranky ya. Kan kita fotografernya iya, soalnya kalau udah ketemu bayi yang cranky kayak yang pengen ikutan nangis rasanya kan gitu. Ya tapi ya itu dia, makanya selain pada saat eksekusi kita bikin senyaman mungkin. Biasanya sebelum sesi foto kita akan kirim guide ke parents. Kita itu namanya session guide. Aku nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau aku pribadi dari dulu memang prosesnya protokolnya seperti itu. Jadi kita sebelum kita melakukan sesi foto itu kita udah banyak komunikasi sama parents. Kayak biasa kita kirim kuesioner. Kita banyak tanya tentang kesehatan bayi. Bayinya kayak bayinya tuh lahir dalam kondisi seperti apa, apakah prematur kah gitu. apa. Iya, itu karena menurut aku itu akan penting banget pada saat kita sesi foto gitu. Karena bayi yang lahir kurang bulan, dari situ kita bisa tentuin juga kapan waktu yang paling idealnya gitu. Karena setiap bayi nggak bisa diperlakukan sama. Terus kayak misalnya apa dia ada alergi, apa bayi ini ASI-nya langsung, apa dia pakai susu formula, karena bayi yang pakai susu formula dengan bayi yang ASI itu biasanya beda karakternya. Karakternya pas di foto juga, pas mau foto juga yang kayak beda. Keadaannya juga, moodnya si bayi juga bisa beda. Itu dari cuma satu hal seperti itu aja. Nah kita berusaha ngumpulin sebanyak mungkin informasi, dan menurut aku juga itu akan membuat parents juga lebih merasa safe kali ya. Karena kita udah banyak bahas. Terus pada saat kita sesi pun sebelumnya kita akan brief dulu. Kayak kita kasih gambaran ya. Nanti mungkin bayinya ada nangis sedikit, tapi bukan berarti dia sakit atau apa. Nah, menurut aku pada saat kita sesi foto, parents-nya dan orang-orang di sekitar situ ngerasa nyaman dan tenang, biasanya sih insya Allah bayinya pasti tenang. Jadi sekerengki-kerengkinya bayi. Kalau misalnya di sekitarnya tenang dan dia juga kenyang biasanya, itu biasanya pasti tenang. Gitu. Berarti tapi ada nggak Mbak cerita khusus gitu, misalnya kayak udah set nih, latar belakangnya udah set, propertinya udah bagus, tapi si bayi juga udah posenya udah bagus, tiba-tiba pas mau jepret nangis gitu, itu kan ada cerita terutama di pose-pose ada, jadi posenya kan lumayan banyak nih ya. Salah satunya ini nih, ini namanya biasanya kita sebutnya nih froggy pose. Mungkin karena kayak anak katak gitu ya. Kayak begini ya. Nah ini salah satu yang menurut aku tuh yang lumayan menantang nih pose ini. Biasanya nggak semua bayi bisa mau gitu, nyaman gitu. Nah makanya kita biasanya kalau parents request, kita udah langsung kasih beberapa suggestion tuh biar gimana sih bayinya tuh bisa di pose seperti ini. Kayak misalnya sebisa mungkin jadwal foto itu sebelum 2 minggu. Karena semakin muda bayinya, semakin chance untuk mendapatkan pose seperti ini nih semakin besar gitu loh. Terus kayak kita minta disiapkan susu atau ASI di botol, karena biasanya atau
apa sih, empeng ya disebutnya. Karena pada saat pose seperti ini biasanya bayi tuh agak kayak kalau dia lagi tidur biasanya dia agak kebangun sedikit. Nah, biasanya kita bantu dengan kasih biar dia lebih nyaman. Biar dia lebih nyaman. Terus juga, nah sebenarnya mungkin pernah lihat di Instagram pose yang seperti ini tuh kan kayak gini ya. Iya. Nah ini sebenarnya kenyataannya juga nggak kayak gini nih. Oh iya. Iya, jadi kayak banyak aku lihat tuh kalau yang suka, makanya jangan pernah coba-coba ya sebelum tahu ilmunya gitu. Jadi tantangannya adalah ringkih badan. jadi pada saat kita boleh. Pada saat kita pose seperti ini, kenyataannya adalah bayinya tuh nggak pernah dilepas. Jadi tuh kayak, iya, jadi kita gini. Biasanya aku foto, nanti ada asistenku di sini, dia pegang. Kita ambil 2 atau 3 stok foto. Jadi kayak gini, misalnya cekrek gitu kan. Abis itu dia pindah ke sini, pas, terus cekrek lagi. Abis itu udah. Stok 2 foto itu nanti kita edit, gitu ya. Jadi tangannya hilang gitu ya. Makanya kan kalau gini kan ribet. Iya maksudnya kan kayak nggak bisa. Baik kan boro-boro gini. Iya, kayak baik kan masih cuma tiduran doang gitu. Nah itu salah satu tantangannya juga. Kadang kita baru dapat 1 stok yang bawa tangannya dipegang, pas kita ganti bayinya udah keburu nangis duluan gitu. Kadang-kadang kepalanya udah terus kadang dia kebangun mau nyusu, akhirnya kita harus ngulang lagi kayak gitu. Kayak foto berikut ini ya. Sobat Halo Foto. Fotonya di sini. Ini buat nentuin pose kayak gini tuh dari Mbak Rara kah atau orang tua si bayi misalnya? Biasanya kalau aku pose kayak gini. Iya, kalau aku pribadi sih lebih memberi klien tuh kebebasan sih. Karena setiap klien kan selera beda-beda ya. Jadi seleranya beda-beda. Kalau memang untuk pose-pose gini, kalau memang parentsnya request, biasanya dia bilang kayak Mbak Rara, aku mau pose gini, memungkinkan nggak ya, gitu kan. Kadang-kadang kita cek, biasa kan yang booking tuh kayak masih 7 bulan hamil, itu udah booking gitu. Jadi udah diomongin gitu. Jadi kayak, oke, kalau mau kayak gini berarti nanti kita akan jadwalin sesi fotonya sebelum bayinya 2 minggu kayak gitu-gitu. 7 bulan ya Mbak? Udah di-booking. Biasanya ya memasuki trimester ketiga, dia udah bisa booking. Kadang-kadang soalnya banyak yang kayak, Mbak aku test pack udah positif nih mau booking. Aku bilang, nanti dulu. Excitednya punya bayi malah. Iya, apalagi kalau klien lama ya. Misalnya biasanya kalau bayi pertama sama kita, ya bayi selanjutnya sama kita. Jadi kayak, baru juga tes pack gitu, Mbak Rara aku positif nih, bayi kedua mau booking. Aduh nanti aja deh gitu. Kalau aku biasanya amannya tuh di memasuki trimester ketiga, oke lah gitu. 7-8 bulan gitu ya. Gitu. Iya sih. Tadi kita udah bahas nih momen tantangan khususnya. Kalau dari Mbak Rara sendiri, momen favorable-nya itu apa? Momen favorit ada nggak Mbak? Sesi foto tuh. Itu dia sih mungkin yang bikin aku jatuh cinta sama foto newborn juga, kayak setiap kita motoin setiap sesi foto tuh ya bisa dibilang selalu jadi momen favorit gitu, karena apa ya, tiap bayi kan beda-beda ya. Terus aku tuh kayak kalau foto newborn tuh kayak memang satu keluarga tuh happy semua gitu loh, walaupun ibu bayi biasanya kayak aduh Mbak Rara aku lemes. Iya capek banget nih, kayak aku nggak usah, kan biasanya kita ada foto baby bareng parents kan, banyak. Ada juga, terima juga ya? Ada pada saat sesi foto newborn juga, jadi termasuk foto itu, habis itu biasanya sekalian foto sama parentsnya. Kadang kan kayak, aduh aku jelek nih, aku gendut nih, malas dandan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Tapi aku selalu bilang, ini tuh kan bukan buat orang lain ya, memang buat sendiri. Iya, buat anak, buat bayinya, buat nanti dikenang gitu. Jadi kita akan bisa, belum tentu, udah pasti momen seperti ini nggak akan kembali lagi. Nah biasanya pada saat foto parents atau kalau bayinya punya kakak, itu biasanya jadi kayak momen yang kayak bener-bener baru berasa tuh untuk parentsnya juga, kayak begitu dia pegang bayinya di foto kayak
baru berasa nih kayak tuh, bener-bener punya bayi Punya gitu bayi. loh. Jadi emang bener-bener yang kayak apa ya, emosional banget sih kalau sesi foto newborn itu. Apalagi kalau yang udah menanti sekian lama ya. Iya. Banyak juga klien kita yang kayak, iya nih Mbak, setelah 12 tahun akhirnya punya bayi, gitu kan, 14 tahun. Ada Jadi ya Mbak? ada, jadi kayak bener-bener, aduh pas sesi foto tuh bener-bener inilah Memang gitu. nyentuh hati, mau menyentuh hati. Iya, jadi kita ketularan juga kan happy-nya gitu. Nah Mbak Rara, kayak foto satu ini nih. Momen favorable dari Mbak Rara kan ya, foto ini. Kenapa nih Mbak bisa jadi momen favorit Mbak? Foto favorit. Ini salah satu favorit juga nih. Jadi ini kan termasuk juga kalau tahun ini nih yang jadi tema favorit nih. Oh iya. Salah satunya. Ini kan kayak tema kelinci gitu kan. Iya. Kebetulan Nama kelinci. 2023 tuh kita kayak hampir setiap klien nih request tema ini. Mungkin karena Propsnya ya. iya kayak lucu kali ya. Atau kayak Propsnya. Sio juga ya, Sio kelinci nggak sih tahun lalu gitu. Oh 2023 itu tapi Iya, fotonya. jadi sampai terakhir kemarin Februari ya. Banyak yang request Iya, itu. jadi cewek, bayinya cowok, itu pasti deh ada request ini gitu Ada kan. request gitu. Nah, ini si bayi ini, Hah? jadi bayi ini kan dia bayi tabung ya. Oh, gitu. Jadi emang lumayan banyak klien kita 2 tahun belakangan ini Emang bayinya udah bayi ditunggu tabung ya. gitu kan. Emang Ya. dinantikan tuh. Jadi kayak yang jadi tahu sendiri bayi tabung tuh kan lumayan perjuangannya Betul. gitu kan. Betul, betul. Apa penantiannya gitu. Makanya pada saat foto juga kayak rasanya ya Aduh seneng banget. iya, Mbak Rara lebih fotografernya bisa bantu. iya lebih apa ya, lebih bisa mengabadikan. kayak gitu. Terus udah gitu ini bayinya kan lihat kayak lucu banget, apa dia kayak cocok banget gitu ya Iya, pakai pipinya merah. iya banget, itu padahal itu nggak didandanin ya. Nggak Kalau foto newborn kan emang ya apa adanya aja begitu. Jadi emang udah kayak gitu apa kayak pipinya udah apa kayak pakai blush on ya. Terus pas kita pakein topi ini kayak cocok banget gitu. Terus dia tuh sepanjang sesi foto waktu itu mungkin ada 4 atau 5 tema ya. Itu bener-bener anteng. Surprisingly. Iya banget, bener-bener kayak ya ampun nih baik sekali kamu. Iya baik sekali. Mbak yang foto juga jadi ikut terharu gitu ya. Kayak bener-bener perfect banget gitu, udah lucu baiknya, terus anteng sekali gitu, kayak dia mengerti banget gitu. Terus yang hebohnya lagi tuh waktu itu bukan cuma parents-nya doang yang ada di situ, ada nenek, opa, omanya, dari bapaknya, dari ibunya semua datang. Ya? Iya, terus yang kayak sampai kita tuh kayak susah banget mau motoin bayi karena udah pakai handphone semua. Malah kayak kita yang kayak yaudah kita tungguin dulu deh gitu. Untung bayinya anteng kan, kayak yang kita mau ambil foto aja kayak yang ya udah deh pada heboh kan videoin gitu ya. Dan kalau udah selesai baru kita foto gitu. Jadi kayak excited banget. Berarti itu momen favoritnya Mbak ya salah satunya.